Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendadak memanas setelah Nikita Mirzani meluapkan kekecewaan mendalam terhadap Bank BCA. Ia merasa privasinya dilanggar karena data rekening koran yang berisi catatan transaksi pribadinya dibongkar tanpa izin. Sebagai nasabah prioritas, Nikita Mirzani menilai langkah tersebut sangat mencederai haknya. Apalagi di dalam rekening itu terdapat hasil jerih payahnya dari berbagai pekerjaan, mulai dari pembayaran film, kontrak iklan, hingga honor menyanyi off-air. Ia bahkan menegaskan bahwa rekening tersebut aktif digunakan untuk berbagai kegiatan profesionalnya, termasuk tampil di luar kota yang dalam satu kali penampilan bisa bernilai ratusan juta rupiah. Merasa hak privasinya diinjak-injak, Nikita Mirzani menyatakan tidak akan tinggal diam dan berencana mengambil langkah hukum tegas dengan melayangkan somasi kepada BCA setelah perkara selesai. Di ruang sidang, ia juga sempat mengonfrontasi langsung perwakilan legal BCA dan mempertanyakan komitmen bank dalam melindungi data nasabah prioritas. Ketidakpuasan terhadap jawaban yang ia terima membuat Nikita Mirzani menegaskan adanya standar ganda dalam perlindungan data, sehingga semakin menguatkan tekadnya untuk menempuh jalur hukum demi menjaga martabat serta privasinya sebagai nasabah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku nggak tahu ya kalau misalnya ada suatu permasalahan tentang hukum yang melibatkan suatu bank di dalamnya dan bank tersebut ditunjuk menjadi saksi di permasalahan tersebut dan bank berhak membeberkan semua isi rekening nasabah tersebut. Benar-benar di sini gue nggak pernah tahu dan di sini agak shock sekelas bank terkenal itu bisa membeberkan isi rekening nasabah gitu. Jadi kalau kalian di sini ya mungkin lebih tahu bisa kasih tahu di kolom komentar. Wow, bisa begitu. Kalau soal Bank BCA, di sini aku maju untuk menguatkan daripada kasusnya Nikita Mirzani. Mengenai BCA, oke aku bahas dulu karena suami aku juga prioritas BCA, itu rekeningnya juga diobok-obok pada saat di penyidikan. Saya nggak tahu nih orangnya sama atau enggak, tapi pas saat di pengadilan itu ada pemanggilan dari jaksa terhadap Bank BCA, tapi mereka tuh pada hari H dia nggak berani datang. Nah, bukan hanya rekening suami aku aja yang prioritas diobok-obok, tapi rekening saya yang kartunya biasa aja itu pun diobok-obok sama pihak Bank BCA juga. Dari mana saya tahu? Saya tahunya itu pada saat kasus saya ditarik oleh Mabes dan disitulah saya mendengar langsung dari penyidik Polda yang menyatakan bahwa rekening saya itu sudah dilihat oleh PPATK. Jadi PPATK itu memeriksa aliran dana aku, nah berarti kan rekening aku sudah diobok-obok sama pihak BCA. Gimana prioritas diobok-obok, yang biasa juga diobok-obok. Gimana coba pihak Bank BCA untuk mempertanggungjawabkan hal ini? Tidak ada surat perintah, tidak ada tanda tangan surat kuasa juga, tapi rekening saya juga diobok-obok. Buat saksi yang dari Bank BCA, ya pasti kalian sekarang lagi ketar-ketir karena kesaksian Anda di depan hakim hari ini, yaitu menyangkut tentang data nasabah prioritas BCA yang dipublish ke publik. Nah, sekarang buat teman-teman semua, langsung nih kumpul ke akun BCA, lagi rame banget ya masalah yang sedang diributin tentang data prioritas BCA yang dibuka di persidangan Nikita Mirzani. Terus langsung ke akun Bank BCA ya, kumpul di sana, lagi rame banget ngebahas masalah ini. Bank BCA ini pasti harus banget klarifikasi ini. Tahu gua dalam undang-undang perbankan itu, bank itu boleh memberikan informasi nasabahnya untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan pidana dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah yang khusus kepentingan peradilan pidana itu harus dalam bentuk permintaan tertulis dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Dan biasanya melalui penetapan pengadilan. Nah masalahnya di persidangan tadi kita tuh nggak tahu kondisinya, apakah sudah ada permintaan khusus dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, kita nggak tahu. Jadi anggap aja itu udah ada terpenuhi
penuhin lah itu. Yang jadi masalah adalah setahu gua data yang diminta itu harus spesifik. Misalkan data terkait TPPU, berarti data dan informasi terkait TPPU-nya aja atau transaksi yang terkait TPPU-nya aja yang boleh dibuka di persidangan. Tidak boleh ada data yang over exposure alias yang tidak berkaitan dengan kasus pidana. Karena kalau data yang dibuka itu selain yang berkaitan sama kasus pidananya, itu ya bank itu otomatis melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 40-41. Ditambah lagi sebenarnya NM ini kan nasabah prioritas, yang mana harusnya privasinya itu lebih prioritas dibanding nasabah lainnya. Aduh, nggak tahu dah gue ini yang salahnya di mana. Tapi sekelas BCA, gue agak kaget sih. Sekelas Bank BCA melakukan hal seperti ini, gue agak kaget jujur aja. Tapi ya jujur gue nggak kaget, karena dari awal sampai sekarang itu sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kejanggalan seperti ini tuh ya pasti terjadi. Gue udah kayak, ya pasti ada terjadi lagi. Di setiap persidangan baru pasti ada terjadi kejanggalan lagi. Nah kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Rekening koran Nikita Mirzani di sidang kemarin dibuka kayak buku rapot kenaikan di ruang kelas. Ibaratnya nih, lo nitip rumah ke satpam, lo percaya, lo kasih kuncinya, lo bayar keamanannya. Tapi kebayang nggak kalau satpamnya malah bukain pintu dan ngumbar isi rumah lo ke semua orang? Menurut pemberitaan sidang, rekening koran Nikita mulai dari honor manggung sampai duit endorse diumbar di depan umum. Bukan karena dia mau ya, tapi karena ada pihak yang membukanya tanpa izin. Kalau benar begitu, ini bisa nyentuh ranah pelanggaran pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mewajibkan bank jaga rahasia nasabah. Gak ada izin, pasal 47 ayat 1, penjara 4 tahun dan denda sampai 4 miliar. Belum cukup, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, pasal 58 dan 67. Bank sebagai pengendali data wajib lindungi data pribadi nasabah. Bocor tanpa persetujuan, dendanya bisa tembus sampai 6 miliar. Dan di era digital, Undang-Undang ITE pasal 26 juga melindungi privasi data pribadi. Kalau dilanggar, ancamannya pidana plus ganti rugi. Yang bikin miris, nih kita ini nasabah prioritas, bayar mahal buat keamanan ekstra. Tapi, kalau prioritas aja bisa diobok-obok, gimana nasabah reguler kayak gue? Gue sendiri nasabah BCA, dan jujur, ini bikin gue mikir, uang gue tuh bener-bener aman gak sih? Atau cuma nunggu waktu aja buat dibuka-buka? Ini bukan cuma cerita artis ribut sama bank ya, ini warning buat semua nasabah Indonesia. Uang lo di bank itu bukan cuma angka di layar, tapi kepercayaan yang lo titipin. Kalau kepercayaan itu dilanggar, itu bukan cuma salah, tapi kriminal. Pasalnya jelas, sanksinya nyata, jadi jangan diem. Tanya, minta klarifikasi, simpan bukti, dan kalau perlu, tuntut. Hari ini mungkin nih kita yang kena, besok bisa jadi elo. Sebarin ke semua orang biar tahu, nasabah itu punya hak dan hak itu nggak bisa seenaknya dilanggar. Ini kayaknya Bank BCA lagi ketar-ketir nih. Gue denger tadi di Nikita Mirzani ngomong kalau dia bakal somasi Bank BCA. Kok bisa? Karena dia merasa dia adalah seorang nasabah prioritas, tapi ya segala uang masuk uang keluar mutasinya itu bisa diacak-acak. Bank BCA ini ibaratnya kayak memberikan mutasi-mutasi itu karena ada surat keterangan dari kepolisian gitu kan. Tapi sebenarnya yang benar kayak gimana sih ya? Setahu gue ya, walaupun sudah ada surat kepolisian ya, sebelum polisi itu datengin banknya, harusnya polisi itu meminta persetujuan juga sama si Nikita Mirzani ini. Ya kan? Jadi sebelum dia kucuk-kucuk ke bank nih ya, sudah harus ada surat di mana Nikita Mirzani itu menandatangani bahwa dia menyetujui pemeriksaan, dan itu harus jelas ya, mutasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, berdasarkan pengalaman gue nih ya, karena gue juga pernah cuy diperiksa menjadi saksi dan bank gue mutasinya itu harus diperiksa. Dan itu gue sampai harus datang ke Polda ya untuk cuma nandatangani surat izin dari kepolisian itu ya untuk memeriksa mutasi gue
di tanggal tertentu, misalnya tanggalnya jelas gitu loh, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Gue nggak tahu ini pemeriksaannya terjadi setelah Nikita Mirzani masuk penjara atau sebelum Nikita Mirzani masuk penjara. Ya, harusnya kalau misalnya dia sebelum masuk penjara, pemeriksaannya itu harusnya kucuk-kucuk datang juga, ya kan, minta persetujuan, ada tanda tangan hitam di atas putih, kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya Nikita Mirzani masih ada di udah ada di dalam penjara, harusnya ya tetap aja kan bisa tuh datang ke tahanan untuk meminta tanda tangan Nikita Mirzani yang menandakan dia setuju, ya, dia setuju untuk dilakukan pemeriksaan mutasi rekening dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti itu. Jadi itu prosedur yang gue tahu ya, tapi kenyataannya di lapangan ya gue kagak tahu deh ya. Masalahnya ini kan data bank, data nasabah yang harusnya dilindungi menurut gue. Kecuali kalau Dirjen Pajak kali yang minta ya, kagak usah ada persetujuan lagi kali ya, bisa langsung ya. Tapi kalau kepolisian ataupun yang berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini ya harusnya ada izin dulu gitu.